bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware. Mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Tapi intinya mau itu malfungsi, mau itu serangan, masalah utamanya ada pada ketidakcakapan cyber security kita. Jangan sampai ada celah keamanan baru tidak sempat ditutup lalu bisa dieksploitasi. Itu akan menyebabkan servernya bisa diambil alih dan melakukan banyak hal yang merugikan PDN dan merugikan Indonesia. Kamis 20 Juni lalu, Pusat Data Nasional diretas hampir seminggu. Sejumlah layanan publik kena imbas imigrasi, menjadi salah satu sektor yang merasakan dampaknya. Antrian mengular hingga cuitan dan keluhan di medsos bertebaran. Belakangan pemerintah melalui Kementerian Kominfo menyebut ada serangan siber di Pusat Data Nasional sementara di Surabaya. Terlepas dari sementara atau permanen, publik mempertanyakan keamanan sistem pusat data pemerintah. Benarkah peretasan Kamis lalu yang berdampak pada 282 instansi layanan publik tingkat pusat dan daerah hanya semata hasil karya orang yang tak bermarwah? Atau benar ada faktor lain yang membuat sistem data kita begitu rentan dan minim pengamanan? Inilah satu menjadi forum, Pusat Data diretas, publik was-was. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan akan menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait gangguan sistem Pusat Data Nasional atau PDN yang terjadi sejak Kamis 20 Juni lalu. Jika dalam penyelidikan ditemukan bukti-bukti, maka akan dilanjutkan dengan cara hukum. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidananya diproses oleh kepolisian. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan gangguan pada sistem pusat data nasional terjadi akibat serangan peretas atau hacker menggunakan virus. Bahkan penyerang meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 129 miliar rupiah. Pak, kan udah tadi udah. Ya gimana Pak? Udah itu bisa bobol sih Pak. Tunggu aja. Yang bertanggung jawab siapa jadinya Pak? Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak bisa bobol gitu? Juga emang. Pemerintah akan Lalu bagaimana Pak bisa bobol gitu Pak? Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya? Tapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Sebelumnya, gangguan sistem pada PDN Kemenkominfo berdampak pada layanan keimigrasian di seluruh Indonesia pada Kamis hingga Jumat pekan lalu. Akibatnya, antrean pemeriksaan imigrasi di sejumlah bandara pun mengular dan dikeluhkan oleh warganet di media sosial. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta investigasi terhadap gangguan server PDN terus dilakukan supaya kejadian serupa tidak terulang. Ya, yang utamakan kita itu kan mengembalikan apa istilahnya menormalkan keadaan ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Nah, sebabnya apa terjadi penurunan ini itu sedang dilakukan oleh pihak Kominfo dan juga oleh BSSN dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya. PDN merupakan proyek percepatan transformasi digital yang rencananya akan menyatukan lebih dari 27.000 situs website dan server pemerintah. PDN terintegrasi lewat kehadiran pusat data di 3 atau 4 lokasi berbeda dengan kapasitas 43.000 core atau 72 petabyte. PDN mempunyai tujuan penting mengakselerasi dan meningkatkan keamanan data digital pemerintah dalam rangka pembuatan satu data Indonesia. Tapi jika pusat data nasional bisa diretas, apakah berlebihan jika publik merasa was-was?
Pusat data diretas, publik was-was, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Yanuar Nugroho, praktisi kebijakan publik. Malam, Mas Yanuar. Ada Ruby Alamsyah, ahli digital forensik. Malam, Pak Ruby. Ada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nesar Patria. Malam, Bang Nesar. Kemudian ada Soleman Pontoh, Kepala BAIS 2011-2013. Dan Mas Pratama Persada, ahli keamanan cyber. Malam, Mas Pratama. Malam. Kami juga sedang menunggu kehadiran anggota Komisi 1 DPR, Mas Sukamta. Oke, saya kembali ke Pak Wamen, Nesar Patria. Ini salah satu program unggulan dari Presiden Jokowi. Kenapa bisa kena retas kemudian? Ini pertanyaan yang agak sulit sebetulnya, kenapa bisa kena retas ya. Yang jelas ini insiden. Insiden? Terjadi menyerang di Pusat Data Nasional sementara. Jadi sebelum kita punya PDN yang permanen, kita buat Pusat Data Nasional sementara. Ada dua, satu di Jakarta, satu lagi di Surabaya. Nah, yang terjadi ini adalah di PDNS Surabaya. Diserang tanggal 20 Juni, diketahui sekitar pukul 4 pagi gitu. Ada gangguan layanan di sejumlah tenan yang data-datanya itu menggunakan PDNS. Nah, dari sana kita ketahui berdasarkan penelusuran ternyata diserang oleh virus yang namanya Brain Shipper. Dia varian dari Lockbit 3.0 yang sudah dimodifikasi. Itu menurut penelusuran yang kemudian didapat oleh tim yang bekerja untuk menelisik apa penyebab gangguan ini. Nah, setelah itu kita buat langkah-langkah mitigasi. Antara lain tentu saja layanan publik yang paling utama itu coba dipulihkan, dalam artian dibuat kembali jadi normal dengan melakukan migrasi data-data yang berhasil di backup sehingga beberapa layanan publik itu bisa berjalan kembali. Misalnya yang sangat terdampak di imigrasi pada waktu itu, lalu kita juga mendapat laporan dari sejumlah instansi yang lain kalau ada layanan yang terganggu. Tetapi yang paling mencolok saat itu adalah yang di imigrasi. Sempat terganggu lebih dari 3 jam gitu, namun kemudian pelan-pelan bisa dipulihkan. Nah, sekarang ini proses pemulihan terus berjalan, pemulihan dalam artian menormalkan kembali gitu ya. Tentu saja server ataupun data center yang diserang oleh malware yang namanya ransomware ini dia mengenkripsi semua data-data yang ada di sana, file, bukan cuma file tapi juga ruang server keseluruhan itu tidak bisa diakses. Sehingga harus dilakukan langkah-langkah untuk menangani virus yang kita sebut sebagai ransomware ini. Lagi berjalan dan saat ini pelan-pelan prosesnya berlangsung ya. Dan sejumlah layanan mudah-mudahan segera bisa kembali normal. Dari hasil penyelidikan sementara, ini bermotif ekonomi atau ada motif lain? Kalau kita lihat motifnya ekonomi ya. Ekonomi? Karena dia minta tebusan ya. Dia jelas menyebutkan dan sudah disampaikan juga dalam beberapa keterangan ya yang diberikan oleh baik BSSN maupun oleh Kominfo dan juga Telkom Sigma ya sebagai penyelenggara dari PDNS 2. Tebusan diminta 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar. Oke, artinya pemerintah firm tidak akan mengikuti keinginan dari pihak yang meminta tebusan? Sementara ini enggak. Kita coba normalkan situasinya. Normalkan situasi dan sekarang sudah pulih semua? Belum pulih sepenuhnya, tetapi yang langsung berkaitan dengan layanan publik kita coba pulihkan karena itu yang prioritas. Oke. Kalau dalam konteks siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peretasan yang terjadi pada PDNS itu, Pak Wamen sebetulnya? Ya tanggung jawabnya mungkin bertingkat ya. Bertingkat? Ya, selain yang mengelola PDNS, ya usernya juga saya kira para tenan karena ruang digital ini kan dia saling berhubungan ya, saling berhubungan
dan virus itu bisa masuk dari mana saja gitu. Dan pada umumnya virus masuk lewat endpoint kan, lewat user. Nah ini lagi kita telisik karena temuan sementara itu terjadi di salah satu tenan ya, salah satu tenan itu ada loopholes lah, sehingga virus ini bisa masuk. Oke, baik. Mas Ruby Alamsyah, seberapa sulit mengidentifikasi siapa sebenarnya pelaku yang melakukan peretasan itu dari sisi digital forensik? Oke, jadi kalau pelakunya sudah confirm, yaitu si Brandshipper. Brandshipper ataupun nama-nama ransomware ini juga merupakan sebuah nama organisasi, tim kejahatan siber yang terorganisir. Nah kebetulan yang baru ini namanya Brandshipper. Udah pasti mereka, tapi siapa aktor-aktor di belakang mereka itu biasanya keungkapnya nanti agak lama, dan itu biasanya yang mengungkap FBI bareng-bareng dengan Interpol dan pihak penegak hukum internasional lainnya. Nah tapi ransomware itu mestinya target utamanya bukan mengidentifikasi pelakunya atau mengejar pelakunya, karena dampak yang terjadi setelah adanya ransomware ini, sistem dan data itu disandera sama pelaku. Disandera sama pelaku, dan untuk menormalkan, memulihkan kembali, pelaku minta tebusan. Nah, jadi penyanderaan inilah yang fokusnya di situ. Apakah kita punya persiapan yang proper, kita dapat melakukan recovery dengan cepat. Nah, yang menariknya kalau ransomware si Brandshipper ini, kalau saya amati dari minggu lalu, 2 hari sebelum kejadian di PDNS itu sudah ada satu korban lainnya. Dan menariknya korban lainnya itu hanya diminta $150.000. Nah, komparasi dengan PDNS yang diminta $8 juta, kebayang seberapa besar kualitas maupun kuantitas yang dimiliki PDNS dibandingkan korban yang lain yang hanya $150.000. Nah, jadi kekhawatiran kita di situ tuh. Biasanya permintaan jumlah nilai tebusan itu korelasinya dengan kualitas dan kuantitas data. Nah, yang disandera. Nah, itulah jadi kita concern ini, apalagi sudah diinfokan saat ini confirm sekitar 282 instansi pemerintah gitu yang terhubung di PDNS yang terdampak. Nah, kita merasa bahwa kejadian kali ini, cyber security incident kali ini sangat luar biasa, makanya saya tidak heran tiba-tiba Kapolri sejak hari Minggu lalu sudah menyatakan bahwa Polri masuk dan mau mencari tindak pidana di kasus ini. Feeling saya mestinya pernyataan itu bukan mencari peretasnya, bukan mengidentifikasi peretasnya, tapi mencari tindak pidana. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dampaknya sangat luar biasa besar. Oke, baik. Pak Soleman Pontoh, mantan Kepala BAIS. Kalau dari sudut pandang intelijen, ini memang apa yang terjadi sebetulnya? Kecolongan atau memang ada kelengahan dari sistem? Kalau kita BAIS juga bol-bol juga sebetulnya. Iya. Jadi kalau lihat begitu, kalau mereka memang pekerjaannya begitu. Hacker. Iya, hacker memang begitu. Nah, kitanya yang harus tahu diri. Sekuat mana kita mempertahankan itu. Itulah sebabnya waktu saya menjabat. Karena kita tahu di mana kemampuan saya mempertahankan kalau diserang, apa yang saya lakukan. Data itu saya putus dengan signal. Jadi nggak akan, ibaratnya saya masukkan di dalam air dia. Nanti kalau butuh baru kita pakai. Sehingga di meja saya selalu ada 2 komputer. Komputer nanti yang intern, komputer yang berhubungan dengan dunia luar. Karena kita tahu kelemahan kita itu adalah ketika mempertahankan diri itu paling lemah. Nah, sehingga data yang betul-betul rahasia itu kita kurung dia, tidak bisa keluar. Nanti kalau butuh baru diambil. Jadi ada 3 data kan, rahasia, confidence, terbuka. Nah yang terbuka itu yang keluar. Kalau ambil terambillah. Kalau confidence ada kalanya 1 kita bikin 1 yang benar, 500 nggak benar. Jadi kalaupun ada itu banyak nggak benernya. Kalaupun ada NRP nama segala macam ya itu hanya nama-namahan NRP-NRP-an. Jadi kita nggak tahu itu. Tapi kalau BAIS masih seperti saya dulu,
pasti yang data sangat rahasia itu tidak mungkin keluar. Tidak mungkin keluar. Tidak mungkin keluar. Kalau masih seperti dulu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin dia mau mengudara bagaimana, sistemnya diputus, tidak ada sistem masuk ke situ. Jadi tidak mungkin. Sehingga kalaupun ada, nah kalau sekarang kalaupun ada, itu bisa memang data terbuka yang dapatnya dari open resources dan yang memang itu belum tentu benar. Oke. Jadi kalau dia dapat ya ambillah, tapi itu belum tentu benar. Belum tentu benar datanya. Belum tentu benar datanya. Memang terjadi ya. Yes, faktanya terjadi. Mas Pratama Persada. Anda kalau lihat dari penjelasan tadi, ini semata-mata sistem yang lemah atau memang ada faktor human error sih? Ya, yang pertama sistemnya lemah lah. Pusat data nasional yang harusnya standarnya tier 4 data center gitu, yang uptime-nya itu adalah 99,995%, maksimal 1 tahun hanya 4 jam, dan time-nya gitu, harus ada redundansi. Ini kan nggak ada. Artinya apa? Harusnya kalau server utamanya diretas, ada server backup yang akan live less than 1 hours gitu. Ini kan ternyata nggak ada gitu. Dan mungkin tadi saya sedikit meluruskan apa yang disampaikan Pak Wamen gitu, bahwa sebenarnya bukan pemulihan secara bertahap ini. Gitu, karena data yang saat ini ada di PDN sama sekali nggak bisa direcover, belum bisa direcover, nggak bisa dong, karena dia sudah tersandi, sudah terencrypt, jadi rusak sama sekali ini. Jadi yang terrecover saat ini yang kita lihat di media bahwa imigrasi, kemudian LKPP, kemudian beberapa institusi bisa karena mereka punya data backup sendiri di tempat instansinya mereka masing-masing, sehingga mereka bisa meng-live-kan lagi data tersebut. Jadi bukan dari PDN. Sistem di PDN ini masih rusak sampai saat ini gitu, nggak tahu sampai kapan, karena enkripsi yang dilakukan oleh si Lockbit turunannya Brandshipper ini belum pernah ada yang berhasil melakukan dekripsi gitu, kecuali bayar. Yang jadi masalah adalah bayar juga belum tentu dapat key-nya untuk membuka, karena kalau kita bayar kemudian kita salah orang, bukannya kita dikasih key-nya, kita malah dimintain duit lagi, apalagi bayarnya pakai uang kripto. Kita nggak bisa tracking, nggak bisa tracing kemana itu bayarnya gitu. Jadi bayar bukan option gitu. Nah kemudian juga tadi kita ditanya masalah yang salah siapa? Kalau menurut saya, maaf ya Pak Wamen ya gitu, tenan itu sebenarnya dikorban gitu, dia bukan korban. Salah dong. Ini nggak akan terjadi kalau misalkan Telkom Sigma itu membuat sistem backup yang benar, membuat data center yang benar. Sehingga apa yang terjadi kalau misalkan sistem utamanya hancur berantakan, masih ada backupnya nih. Kalau sekarang kan nggak ada. Di sisi lain adalah semua kementerian lembaga, instansi pemerintah, itu nggak boleh sekarang itu punya server sendiri di instansinya masing-masing. Ada regulasinya, ada aturan hukumnya itu. Semuanya harus terpusat ke Pusat Data Nasional. Nah, ketika semuanya dipaksa untuk terpusat ke Pusat Data Nasional, ternyata kan nggak kuat-kuat amat ini gitu. Oleh karena itu, tadi saya setuju tuh bahwa ini harus diusut, ini harus diinvestigasi gitu. Ini di mana nih kesalahannya? Apakah benar memang nggak ada pengadaan DRC, Data Recovery Center, ataukah memang ada pengadaan DRC tapi tidak diadakan gitu? Apakah sistem pengamanannya itu ternyata tidak sesuai dengan standar gitu? Karena harganya mungkin nggak sesuai dengan harga sebenarnya. Nah kita nggak tahu tuh, makanya harus diusut. Karena dampaknya sangat luar biasa besarnya ini. Oke, gitu. Mas Yanuar Nugroho, di lini X Anda pernah membuka spekulasi bahwa ada faktor human error. Sejauh mana sebenarnya data-data yang Anda miliki, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrojo di Satu Meja The Forum. Telah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR Sukamta. Malam, Mas Sukamta. Malam. Kembali ke Mas Yanuar Nugroho. Mas Yanuar, di lini X Anda pernah mengatakan bahwa peretasan itu adalah faktor human error. Ini analisis atau ada buktinya sebetulnya? Gini kan saya tulis di X saya Mas ya. Dan bahkan saya mulai dengan kata-kata syahdan. Seperti sebuah cerita. Dan saya tawarkan di akhir, ini kalau jadi skenario film gimana? Karena, satu, ransomware itu tidak jalan sendiri Mas. Itu butuh orang yang mengeksekut. Itu executable file. Jadi, entah sengaja, entah tidak disengaja. Kalau tadi mungkin tenant, mungkin yang lain, mungkin kecerobohan, mungkin kelalaian, tetapi yang jelas file itu dieksekut. Itu nomor satu. Yang nomor dua, dari cerita para narasumber tadi, dari sisi kebijakan Mas, insiden ini seharusnya Mas, preventable. Preventable? Bisa dihindari, sangat. Satu,
server kok ya pakai Windows di zaman seperti sekarang ini. Nomor satu itu. Dua, DRC sudah disampaikan. Di masalah di perkara segede ini tidak ada DRC itu, menurut saya itu unacceptable. Itu baru dua itu, Mas. Kita tidak punya protokol ketika ada insiden, dideteksi seperti apa, patch, update, dan lain-lain. Yang saya mau bilang begini, transformasi digital yang didorong oleh pemerintah sebagai sebuah arah kebijakan, itu benar. Tetapi mesti detail kita mau bicara. Dan kalau ini prioritas nasional, ya perlakukan sebagai prioritas. Menurut saya yang terjadi bukan begitu. Diomongkan sebagai prioritas nasional, tetapi tindakannya tidak. Seperti apa? Sumber daya manusia. Ini masalah paling awal tuh, Mas. Bahkan yang kemarin tadi disampaikan tadi misalnya bagaimana kita membangun GovTech. Itu karena kita kan mau mencari manusia-manusia digital talent yang bagus itu kan, Mas ya. Kalau kita punya digital talent yang bagus, yang kemarin itu tidak akan terjadi, Mas. Mulai dari yang sangat awal tadi. Jadi kalau saya ke depan tadi, ini sekarang kita terima saja faktanya. Data itu nggak akan bisa dipulihkan. Setuju? Data dienkripsi tidak akan bisa dipulihkan sudah, kecuali kita bayar. Itu pun belum tentu dapat, ya kan, Mas? Jadi sudah, yang kita pulihkan itu kan layanan publiknya. Tetapi insiden data yang bocor selama ini apa pernah ditangani secara serius? Itu pertanyaan saya. Masih ingat Bjorka tahun lalu, ya kan? Bjorka kemarin itu baik diem-diem saja setelah itu. Tidak ada lagi cerita. Kalau data SafeNet ini saya rujuk ya, Mas ya. Dari tahun 2022 sampai 2024 itu 113 indikasi, 113 insiden kebocoran data. Dari 2 tahun saja itu. Nah, maksud saya balik lagi. Ketika memang kita punya niat membangun transformasi digital yang benar, kita memang mesti serius pemerintah. Jadi mumpung ada teman saya, ini bukan karena pertemanan kuliah dulu sama-sama di Inggris, tapi saya malah mendorong teman-teman di DPR membuat pansus. Serius. Karena ini masalah serius ini, Mas. Data warga negara, Mas. Data warga negara ini yang hilang ini, yang entah ada yang sudah diapakan itu. Ini serius. Dan ketika tadi pendekatannya bukan pendekatan kemudian polisi mencari tahu siapa kemudian dikejar. Bukan itu. Karena sudah disampaikan kan, ini para pakar semua tadi kan, gimana Anda mau mencari siapa yang ngeklik executable file, apakah ada yang salah? Menurut saya yang salah adalah yang ngeyel di servernya masangnya Windows, yang tidak membangun DRC, itu yang harusnya dimasalahkan, menurut saya. Baik, Mas Sukamta, Mas Yanuar mengusulkan pendekatannya politik, membentuk pansus. Gimana Komisi 1 merespon itu? Ya, yang pertama memang saya melihat ini tragedi nasional sebetulnya. Tragedi nasional? Karena ini data menyangkut lebih dari 100 instansi pemerintah. Kalau di negara tetangga, data ini itu a matter of national security, Mas. Jadi ini tentang national security. Apalagi instansi yang terlibat itu instansi-instansi super duper penting gitu. Bahkan ada instansi yang terkait dengan keamanan ikut gitu. Jadi ini sebetulnya masalah keamanan nasional. Nah, saya berharap ada sense of urgency dari top to bottom. Pak Presiden urusan judi online membuat Satgas. Nah, saya berharap Pak Presiden itu juga membuat suasana ada urgensi. Saya ngelihat kemarin para pimpinan yang seharusnya bertanggung jawab itu di depan media masih bisa ketawa-ketawa. Menurut saya itu bukan gesture yang bagus. Ya, BSSN mengatakan bahwa 55% data yang bocor itu dari instansi pemerintah. Itu saya kira pola dan petanya itu sudah ketahuan sebetulnya. Tetapi dua instansi yang paling bertanggung jawab ini seolah-olah saya baca dari gesture dan statement itu selesai dengan mengatakan saya sudah beritahukan bahwa akan ada serangan, bahwa ada ini dan itu gitu loh. Menurut saya ini nggak selesai begini. Ini persoalan security nasional memang sangat bagus kalau disikapi dengan serius,
apalagi setingkat pansus. Memang yang sudah terjadi tidak akan bisa pulih, tetapi kan kita tidak boleh secara nasional mengatakan, oh nggak bisa pulih ya sudahlah. Ya, nggak bisa begitu. Nggak boleh begitu dong. Tragedi sebesar ini tidak ada orang yang menyatakan bertanggung jawab di negeri Indonesia, negeri hukum. Jangan sampai nanti yang terkena paling berat itu petugas lapangan. Karena selama ini kan tradisinya begitu, Mas Budiman. Jadi ini persoalan yang sangat-sangat serius sekali, apalagi kalau dilihat mungkin kalau di dunia hacker, saya mungkin punya pertanyaan kepada Pak Ponto. Ini ransomware people ini itu first hand people atau sebetulnya dia proxy people? Nah, kalau itu proxy, siapa itu? Menurut saya, instansi pemerintah kita wajib menemukan aktor yang sesungguhnya. Baik. Dan apa motifnya? Kita coba lihat perkembangan dari Ketua BSSN sore tadi yang memberikan jumpa pers soal perkembangan soal peretasan PDN. Data center tersebut sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong Jakarta dan juga demikian juga yang di Batam. Jadi memang kita melihat itu supaya jangan sampai malwarenya ini atau ransomware-nya ini menular ke tempat atau ke sistem yang lain. Mas Pratama, cukup langkah antisipasi dari pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Yensar Siburian tadi? Ya nggak cukup lah, gitu. Yang dilakukan udah cukup baik, gitu, memutus koneksi supaya nggak merembet. Langkah selanjutnya adalah sebenarnya menemukan nih di mana celah keamanan yang terjadi sehingga terjadi peretasan tersebut. Karena apa? Hacker tuh biasanya begitu dia melakukan peretasan, dia suka nyimpan backdoor, diumpetin tuh di server mana, di komputer mana gitu, yang suatu saat nanti dia bisa di-run-kan lagi, bisa dipakai untuk pintu masuk lagi gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah menurut saya pemulihan sistem yang saat ini down itu harus segera dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kalau di antara 200, sekarang berapa? 280-an ya gitu, instansi pemerintah tersebut, mereka punya data backup di komputernya masing-masing. Walaupun itu sebenarnya sudah nggak diperbolehkan karena mereka harus dipaksa untuk terpusat ke satu tempat kan ya gitu. Nah, kalau mereka masih punya, artinya apa? Dibantu mereka untuk meng-online-kan lagi. Seperti imigrasi yang karena dia punya backup sendiri, dia bisa meng-online-kan sistemnya gitu. Kalau nggak terganggu nih pasti ini ada 200 lebih instansi pemerintah, layanan masyarakat terganggu, yang itu akibatnya adalah menyengsarakan masyarakat gitu. Karena kita sekarang dipaksa semuanya untuk online. Pemerintahan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, semua layanan dibikin online gitu. Ya kan kita dipaksa menjadi cashless society, kita dipaksa semuanya membayar pakai QRIS. Tapi nggak siap. Kita tapi belum siap untuk melakukan itu gitu. Nah ini harus jadi antisipasi ya. Tadi Pak Kamto saya setuju. Ini harus ditindak lanjutnya gitu. Ini harus ada. Baik. Gimana Pak Wamen merespon tadi pendekatan politis melalui pansus dan juga pendekatan investigasi melalui forensik? Gimana Pak Wamen lihat? Ya saya tidak masuk ranah politisnya ya. Maksudnya kalau ada inisiatif buat pansus atau apa segala macam itu kewenangan DPR ya. Tapi di Kominfo sendiri kita fokus kepada layanan publik yang terganggu gitu, dan ini bagaimana mengatasinya. Perdebatan memang panjang dan saya kira pendekatannya juga harus cukup sistematis gitu ya, mana yang taktikal, mana yang strategis. Ada langkah yang jangka kapan ini akan bisa selesai atau pulih semua? Secepatnya, kalau kita buat timeline ya paling tidak layanan publik ini bisa kita selesaikan kurang dari 1 bulan lah. Kurang dari 1 bulan? Layanan publik yang terganggu, ya. Tetapi tentu saja data seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Pratama tadi itu ya betul, itu di-encrypted oleh hackernya, ya, data itu udah disandra lah, bahasa awamnya begitu, data itu udah disandra. Memang bukan pemulihan, maksudnya data itu bisa dipulihkan Mas Pratama, tetapi pemulihan layanan maksud kami gitu ya. Pemulihan layanan, jadi data-data yang ada di backup server segala macam, itu coba di-up lagi gitu loh, sehingga dia bisa digunakan kembali oleh publik seperti sedia kala, yang ini kita sebut dia kembali normal. Gitu. Ada arahan khusus dari Presiden Jokowi untuk kapan ini harus dipulihkan layanan publik? Secepatnya, perintahnya ya secepatnya gitu ya. Tentu saja karena serangan ini masih dalam proses identifikasi gitu ya,
dari mana dia masuk dan lain sebagainya, dan yang terdampak ke mana saja, karena ada 282 tenan tadi itu. Kita coba identifikasi juga. Jadi dari sekian itu ada sekitar lebih dari 40 kelihatannya oke, tidak terlalu terdampak gitu, karena ada backupnya cukup kuat. Yang lainnya kita lihat seberapa jauh dia masuk. Jadi kita lagi mengukur nih impact yang dihasilkan oleh serangan siber ini terhadap layanan publik yang langsung. Karena ada juga yang layanan sifatnya lebih ke internal gitu ya, nggak langsung ke publik gitu ya, sistem administrasi dan lain sebagainya. Jadi prioritas kita adalah layanan publik yang sampai masyarakat terganggu dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menggunakan platform digital itu terganggu. Nah, itu yang kita coba atasi. Baik, ada ketidaksiapan sistem, lalu bagaimana kemudian nasib dari transformasi digital yang menjadi andalan dari pemerintahan Presiden Jokowi setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanterjo di satu meja The Forum, Pak Suleman Pontoh. Yes. Jadi gimana ketika pusat data ini kemudian diretas, ada ketidaksiapan sistem, lalu dalam pandangan intelijen soal transformasi digital kita akan jadi seperti apa, Pak Suleman? Ya itulah Pak resiko. Jadi memang tadi seperti tadi kita melanggar ilmu alam. Ilmu alam bilang jangan taruh telur dalam satu keranjang. Lah kita kumpulin semua jadi satu keranjang. Ya ini jadinya. Jadi tidak perlu pusat data itu? Server dijadikan satu, begitu satu kena semua sekian banyak. Coba itu tidak dijadikan satu, terbagi-bagi. Itu akan sulit bagi peretas, sulit. Yang mempertahankan nanti kalau bocor siapa yang bodoh. Lah kalau sekarang kan semua merasa pinter karena dijadikan satu. Tapi kan maksudnya baik kan sebetulnya untuk ada pusat data semuanya bisa saling menurut siapa baik? Kan belum tentu. Interoperability itu saya sendiri, ini sendiri, di-connect itu bagus. Tapi kalau ini dijadikan satu meja, satu kena di tengah habis. Kan itu sudah diingatkan, jangan taruh telur dalam satu meja, dalam satu basket. Nah ini kita jadikan itu. Oke, baik. Mas Ruby, itu. jadi gimana kalau Anda lihat dengan pengalaman di kasus PDN, kelihatannya ada tidak siap, apapun rasanya, apakah transformasi digital ini masih akan berjalan sesuai dengan roadmap-nya? Iya, logikanya roadmap itu udah dibuat, PDN itu udah dikaji dari awal segala macam. Mestinya penerapan tadi konsep PDN untuk menyatukan itu sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Segmentasi antar instansi itu walaupun di satu tempat bisa dilakukan secara teknis. Itu dan di banyak layer bisa dilakukan. IT itu kan layernya ada sampai 7 gitu. Di berbagai macam layer itu bisa dilakukan segmentasi walaupun di satu tempat. Jadi yang satu kena, yang lain bisa masih aman-aman aja. Nah, berarti ini sudah jelas walaupun pembuatan PDN sekelas nasional ini dan dilakukan oleh sebuah PT yang biasanya berpengalaman di bidang data center. Ini menariknya adalah mereka nggak siap untuk menyiapkan hal-hal detail seperti ini. Itu konsep dasar segmentasi di layar 3, segmentasi di layar 7-nya, itu konsep dasar yang bisa dilakukan. Jadi PDN nggak ada yang salah dengan konsepnya, tapi implementasinya yang salah. Implementasinya saking amburadulnya, segampang ini si ransomware bisa masuk dan tersebar luas. Dari pengalaman kami selama ini mengatasi klien-klien yang kena ransomware, kita nggak pernah membuat klien bayar dan kita bisa melakukan negosiasi dengan pelaku plus juga melakukan recovery dengan aman tanpa terekspos kemanapun kasus tersebut. Nah, satu lagi yang salah dari pelaksana ini, entah itu outsource-nya, entah itu Kominfo-nya, adalah terkesan mereka nggak siap, nggak tahu ini barang ransomware itu apa, harus bagaimana, lalu nggak hanya digital forensik, teknik negosiasi aja mereka nggak ada yang ngerti. Teknik negosiasi aja nggak ada yang mengerti. Kalau saya perhatikan dari kasus ini, kebetulan kasus ransomware ini cukup banyak bisa dianalisa dari sumber-sumber tertentu kalau kita yang teliti biasa di bidang itu ya. Ini
bisa jadi besok atau lusa ada kejadian yang lebih penting lagi. Akan terjadi lagi. Kejadian ransomware tidak ditangani dengan proper. Oke, baik Mas Januar. Anda kan ikut yang mendesain Perpres pusat data, satu data. Ini betul kuah konsepnya yang memang tadi Ruby mengatakan nggak ada masalah, implementasinya problematik atau gimana? Gini, di dalam Perpres satu data itu yang mesti dipenuhi adalah syarat interoperabilitas. Jadi dalam Perpres satu data itu bukan semua data dijadikan satu, tidak. Oke. Jadi misalnya saya Kementerian Sosial, ini Kementerian Dalam Negeri Dukcapil, di sana kepolisian gitu ya. Masing-masing punya data karena mereka adalah produsen data, mereka punya wali data, tapi kebutuhan data itu bisa saling mengakses lewat API. Misalnya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dijadikan basis untuk pemberian bansos misalnya. Itu kan subset dari data NIK. Yaitu mereka yang 40% termiskin, ya kan? Itu bukan berarti data ini kayaknya dikopi, dipindah ke Kemensos, itu bukan. Atau misalnya penerima PBI dari BPJS Kesehatan, itu bukan berarti data kemiskinan yang ada di Kemensos dikopi, dibawa ke BPJS, tidak. Tetapi akses data. Nah, jadi maka ada istilah pemadanan dan lain-lain. Tapi saya tahu memang seiring waktu ini berjalan, kemudian kan Perpresnya tidak hanya satu data, Mas. Ada Perpres satu peta, ada Perpres SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kemudian semakin waktu ke sini kita semakin menyadari perlunya SPBE versi 2 atau bagaimana SPBE itu diimplementasikan. Maka sekarang muncul GovTech itu. Di mana di dalamnya ada PDN ini kan. Nah, tetapi kalau kita memang mengikuti prinsip governance yang benar, kan mestinya sudah diomongkan sejak tadi kan, PDN dia tidak berarti satu server, kita punya PDN semua di situ. Ada di situ semua, tidak begitu. Kita mesti siap dengan DRC-nya. Menurut saya ke depan Mas. Tadi kita bicara transformasi digital. Ekonomi digital di Indonesia itu tumbuh pesat sekali. Tapi bukan pemerintah, swasta. Apa benar? Pemerintah itu kedodoran di banyak hal. Pertama adalah tentang peta jalan dan strategi. Kita itu perlu single digital roadmap. Itu yang kita perlu single itu jelas itu. Emang sekarang ada berapa? Saya nggak tahu, Mas. Oh. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kejadian ini sudah menunjukkan bahwa masing-masing instansi, istilah saya copy tadi, gagap, nggak siap. Lalu 3 hal, GRC, governance, risk, mesti ditangani, dan C, compliance. Kalau kita nggak punya 3 itu, omongan transformasi digital itu hanya akan jadi jargon, diomongkan para pejabat. Tetapi di tingkat operasional nggak paham. Nggak paham. Menurut saya, baik lagi Mas, the devil is always in the details. Kita mesti mau menerjemahkan cita-cita Indonesia emas lewat transformasi digital konkret sekali. Jadi kalau DPR saya dorong tadi, saya memang openly mendorong pansus itu, pemerintah, Pak Presiden, mesti yang namanya yang menangani transformasi digital, ini memang langsung harusnya dikoordinasi. Karena kalau tidak, Mas, ya seperti ini. Kemudian saling tunjuk-menunjuk. Saya setuju, insiden ini tidak akan yang terakhir. Tidak akan yang terakhir, akan ada lagi. Terakhir. Biorka kemarin sudah memberitahu, kita sudah, dan sekarang terjadi lagi. Saya tidak yakin kalau kita tetap seperti ini akan terjadi lagi. Oke, baik Mas Kamta. Ini ada kegagapan, ketidaksiapan. Lalu menurut pandangan Anda sebagai anggota DPR di Komisi 1, transformasi digital seperti apa yang harus dipersiapkan betul agar tidak terjadi model-model seperti sekarang? Ya, memang kalau kita lihat dari kasus ini ya, ini sistem kelihatannya memang kelemahannya terekspos dengan sangat brutal sekali. Sangat brutal. Nah, ini harus dibenahi dengan sangat serius. Nah, yang tidak kalah penting saya kira tim Telkom, Kominfo, BSSN harus mengakui bahwa ini tidak bisa mengatasi ransomware. Artinya harus berani bertanggung jawab dan mengevaluasi sistem keamanannya. 1. Kedua, sistem keamanan nanti bisa dibagi di dalam beberapa bagian server data di kementerian, lembaga ya. Karena satu celah yang lemah itu akan jadi pintu masuk. Nah, terus pemerintah juga perlu membuat metode deteksi ransomware dengan teknologi endpoint modern ya. Dan seterusnya lah secara teknis ya, bagaimana membuat sistem yang lebih kuat. Terus yang ketiga, saya kira PDN juga harus membuat sistem keamanan yang bisa melindungi master boot record-nya nanti. Terus yang berikutnya, koordinasi antar lembaga pemerintahan. Jadi Kominfo, BSSN, mungkin juga tim Cyber Polri, ayolah kita humble semua lah untuk kita demi keamanan nasional, duduk bareng, kita sharing responsibility,
kemudian cari yang terbaik. Siapa yang menjadi pelaksana, siapa jadi pengawas, jangan saling rebutan, tapi ketika ada masalah saling lempar-lemparan. Oke. Terus berikutnya yang tidak kalah penting saya kira, sistem pengawasan. Di Undang-Undang PDP itu sudah jelas ada badan pengawas yang punya tanggung jawab, responsibility, mengawasi, dan seterusnya. Dalam kasus ini jelas Kominfo nggak bisa ngawasi dirinya sendiri. Dia nggak bisa negur dirinya sendiri. Dia juga saya yakin nggak bisa negur kementerian lain kok. Nah, berikan pengawas itu kepada badan pengawas sesuai undang-undang. Undang-undang PDP turunannya segera dibuat dan diresmikan. Sehingga badan pengelola data itu ada yang mengawasi secara independen. Sudahlah, Kominfo nggak usah minta jadi pengawas. Sudah jelas ini jadi pelaksana, jadi pengawas itu menurut saya tidak berhasil dengan baik. Oke, baik. Pak Wamen, silakan merespon, terutama nasib PD dan transformasi digital setelah kejadian seperti ini. Saya kira kita jangan kalah oleh serangan ini ya. Jadi transformasi digital ini kan agenda bangsa. Ini agenda bangsa. Jadi kalau kita kemudian gara-gara serangan ini lalu menyalahkan buat transformasi digital kita amburadul, kita kemudian jelek sekali. Terus tafsirnya apa Pak? Apa? Tafsirnya apa ini kalau tidak amburadul? Kalau tidak jelek tafsirnya apa ini? Ini kan insiden Pak. Insiden itu by design atau sekedar saya terantuk batu jatuh? Enggak by design dong, namanya juga insiden. Nggak bisa dong. Insiden itu nggak by design. Kalau Anda diserang musuh, kita tahu sejak awal ketika Anda berjalan, Anda terpleset. Enggak Pak. Ya, kita Anda tahu jatuh, dan itu kan bukan by design. BSSN itu mengatakan 8 juta serangan per tahun Pak. Oh iya, itu semua kita accident bagaimana ceritanya? Kita semua aware. Kita semua aware Pak dengan soal itu. Pak Wamen, silakan. Kita semua aware dengan soal cyber security. Kita berani membuat transformasi digital itu include dengan yang namanya cyber security. Ya, Pak, dengan mengakui pertimbangan kesalahan itu tidak mengakui berarti gagal loh Pak. Enggak, saya nggak bilang saya nggak mengakui kesalahan atau Kominfo tidak mengakui kesalahan atau BSSN tidak mengakui kesalahan. Itu bagian dari humbleness kita untuk menuju perbaikan Pak. Betul Pak, betul. Semua kita menjadikan ini lesson learn, pelajaran gitu loh. Iya kan, transformasi digital tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua Pak. Gitu, bukan cuma tanggung jawab Kominfo. Transformasi digital adalah transformasi bangsa. Ya, tapi kita masuk PDN Pak, bukan transformasi digital Pak. Bapak tadi yang masuk ke situ, makanya saya jawab. Enggak, saya tidak ngomong transformasi digital. Kita bicara PDN. Oh, barusan nanya soal transformasi digital. Enggak, itu bukan. Nah, Mas Januar yang Mas Januar yang transformasi digital. Oke. Oke, apa sebetulnya lesson learn yang kemudian diambil dari peristiwa ini agar transformasi digital pusat data itu bisa berlangsung setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Pratama Persada, ahli keamanan cyber. Apa saran Anda agar hal yang seperti ini tidak terjadi lagi, kalaupun terjadi lagi harus cepat diatasin? Ya, jadi menurut saya cyber security itu jangan dijadikan nomor ke-7. Jadikan cyber security is priority gitu. Karena semuanya digital, semua yang terkoneksi ke internet, cyber security itu menjadi gerbang terdepan gitu untuk menahan serangan dari luar. Nah, ketika kita berpikir bahwa cyber security itu penting, security awareness juga penting. Pimpinan yang ngerti terhadap ancaman itu penting. Oleh karena itu, kenapa kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang ngerti masalah transformasi digital gitu. Ngerti masalah ancaman cyber ini gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka aware, mereka tahu ketika buat sistem itu ada ancaman sehingga bisa mengamankannya. Nah, kalau sistem kita aman, otomatis kita akan sedikit lebih santai gitu bahwa kita bisa melayani masyarakat dengan baik tanpa kita takut nanti ada ancaman. Kalaupun ancaman itu datang, kita bisa mengatasinya. Bagaimana kita secara cepat merespon, memitigasi ketika terjadi insiden. Itu yang paling penting. Oke, Pak Sulaiman Pondok. Ya, bagi saya itu yang namanya profesionalisme. Profesionalisme dimulai dari manusianya. The man behind the gun itu sangat menentukan. Apapun kita buat, tapi kalau manusianya tidak profesional, manusianya tidak disiapkan dari awal, nol. Dan ini buktinya. Lamsanak dulu kita sudah persiapkan manusia-manusia
khusus untuk persendian, minimal pertahanan di persendian kita kuat. Tetapi kita bubarkan, kita buat BWSNM yang tidak jelas apa tujuannya. Ini hasilnya. Sandi ini modelnya salah satu hasilnya. Bagaimana dia punya kapabilitas di dalam berbicara minimal persendian. Sekarang Sandi tidak, cyber pun hilang. Lalu terus mau ngapain? Kita bicara transformasi, kita bubarkan. Itu. Pak Sukamta, ini apa? Untuk tidak terjadi lagi? Saya merasa perlu ya negara kita ini membuat audit security tentang PDN ini, sehingga nanti akan jelas di mana masalahnya, siapa yang harus bertanggung jawab apa. Nah, pembenahan SDM sangat penting, baik itu di instansi teknis yang melaksanakan maupun instansi yang mengawasi. Jadi pembenahan SDM, kasih orang-orang yang capable, yang betul-betul punya kemampuan, dihindari yang sifatnya politis atau yang sifatnya mungkin pertemanan. Ya. Terus yang berikutnya saya berharap seperti beberapa waktu yang lalu ketika kebocoran terjadi, ketika kita membangun sistem keamanan, security-nya harus ditempatkan dengan prioritas yang pertama, sama dengan kita meyakinkan sistem itu jalan. Kita harus meyakinkan bahwa sistem itu aman. Aman dari serangan cyber yang kata orang-orang cyber yang bertanggung jawab itu jutaan per tahunnya. Kita tahu bahwa serangan itu datang dan namanya cyber security itu hari ini jam ini aman, tapi jam berikutnya belum tentu aman. Maka diperlukan awareness nomor 1 di situ. Saya sepakat dengan Mas Pratama tadi. Yang kedua SDM, dan yang berikutnya adalah tata laksana di dalam urusan security ini harus firm dan tidak kompromi. Ya, jangan masing-masing mau mendominasi. Udahlah kita atur untuk kepentingan bangsa negara, ayo kita buat tata laksana yang baik, pembagian kerja, koordinasi yang baik. Oke, Mas Ruby dulu ya sebelum ke Wamen. Pak Ruby, apa saran Anda? Baik, jadi kalau semuanya sudah menggambarkan kira-kira ke depannya harus kayak gimana. Kalau saya dari kacamata kita digital forensik, kita neliti setiap data leak yang pernah terjadi di Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang, itu kalau jadi peneliti kayak kami, itu kita sudah punya semua data pribadi di Indonesia. Jadi nggak perlu saya nyebarin ransomware. Kita sudah punya semua data pribadi Indonesia. Sudah ada BPJS, sudah ada Dukcapil, sudah ada e-commerce kita yang besar, banyak bank syariah kita kemarin hampir 1 tera datanya sudah dijual, sudah ada. Nah, jadi kalau menurut saya sepakat sama Pak Yanuar tadi, ini konsepnya jangan lagi mengangan-angan ke depan. Setiap kasus selalu begini. Setiap kasus ada di media heboh seperti ini. Semua pakar, semua narasumber muncul seperti ini. Menurut saya ini sudah puncak gunung es dan ini sudah saatnya kita tentukan bahwa ini tragedi nasional dan ini harus dimulai saat ini. Harus ada yang tanggung jawab. Harus ada yang tanggung jawab. Nggak bisa enggak lagi kalau sekarang menurut saya. Siapapun itu, baik yang ownernya kah, yang operasionalnya kah, siapapun itu. Sampai ujungnya nanti kita cari pelakunya, itu belakangan. Utamanya harus ada yang tanggung jawab. Mas Yanuar Nugroho? Satu, pemerintah mesti bertanggung jawab, mengaku salah, dan minta maaf. Karena tidak bisa melindungi data warga negaranya. Itu jelas, no excuse. Tapi nomor 2, melangkah ke depan, menerjemahkan cita-cita transformasi digital itu secara lebih konkret. Tapi langkah pertama tadi, iya ini salah. Udah salah, nggak usah cari alasan lagi. Tapi yang kedua adalah, oke diperbaiki kalau begitu. Siapa itu? Pemerintah lah. Siapa? Dengan prinsip Presiden mesti turun tangan, menugaskan menteri, kepala lembaga, mesti membuat sebuah arsitektur yang clear, Mas. Tidak usah ruwet, tetapi sesuatu yang operasional. Dengan prinsip yang dikatakan oleh Mas Kamto tadi, tata kelola. Yang membuat kebijakan tidak melaksanakan, yang melaksanakan tidak mengawasi. Itu prinsip. Sudah. Kemudian detailnya, ya dibenerin kalau digital ini prioritas, ya perlakukan sebagai prioritas. Gitu. Oke, baik Pak Wamen, silakan. Kalau ada permintaan untuk mengaku salah dan permintaan maaf. Ya, yang pertama
tentu saja karena ini serangan sudah terjadi, yang berarti menunjukkan adanya kelemahan. Kominfo sebagai lembaga yang menaungi persoalan ini sudah menyatakan permohonan maaf terutama kepada publik yang layanannya terganggu, terutama untuk warga negara kita dan juga para tamu-tamu yang datang ke Indonesia yang terpaksa tertahan di imigrasi pada waktu itu. Ya, lalu juga untuk layanan-layanan lain yang potensial terganggu karena serangan ini. Terus yang kedua, saya kira kita memetik pelajaran yang cukup penting di sini ya dan sangat kritikal. Ada dua. Yang pertama, serangan terhadap pusat data nasional ini adalah serangan terhadap kepentingan publik yang berarti serangan terhadap negara, gitu ya. Dan karena apa? Jaringan pusat data nasional ini adalah critical infrastructure, gitu, yang memang harus diprotek dan harus dihandle dengan maksimum security juga, gitu. Nah, sebetulnya kesadaran ini sudah ada di Kominfo juga ketika mendesain yang namanya transformasi digital, itu include dengan pengamanannya, cyber security-nya, gitu. Saya sepakat tadi dengan beberapa pandangan daripada pakar yang ada di sini, tidak ada tempat yang aman. Ya, tidak ada tempat yang aman, itu harus ada awareness begitu bagi semua infrastruktur digital. Kalau mau aman itu ya masukkan komputer kita dalam tas, gembok, cemplungin ke dalam samudra, gitu ya. Nah, tapi nggak bisa kita pakai, buat apa, gitu ya. Tapi untuk bisa dipakai dan berjalan dengan baik, maka syarat-syarat dari sebuah transformasi digital itu harus kita penuhi semua, termasuk juga dengan dukungan infrastruktur untuk pengamanannya atau cyber security-nya. Dan kita tidak boleh mundur, kita harus maju terus karena ini terbukti ya di sejumlah negara transformasi digital ini bisa meningkatkan efisiensi yang cukup besar ya, mempermudah berbagai macam proses bisnis, layanan pemerintah dan sebagainya macamnya, dan dunia nggak mungkin kita tarik mundur ya, digitalisasi jalan terus dan Indonesia harus bisa berada di depan. Ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk transformasi digital. Oke, baik yang Pak salah. Wamen, terima kasih. Pak Januar, Mas Udi, Pak Wamen, Pak Hamka, Pak Pontoh dan Pratama telah gabung di satu meja di forum. Bobolnya Pusat Data Nasional mempertontonkan kelemahan kedaulatan digital negeri ini. Tetap perlu ada investigasi menyeluruh untuk bisa menemukan pihak siapa yang paling bertanggung jawab selain memulihkan kembali layanan publik yang terganggu. Terganggunya layanan publik adalah wajah Republik. Demikian satu meja di forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.